Pentakosta ketiga. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Selamat hari Minggu saudara, apa kabarnya? Kita senantiasa bersyukur kalau saudara masih boleh berkumpul bersama suami, istri, anak, kakak, adik. Kita bisa beribadah bersama-sama di rumah. Bahkan lebih dari itu, kita bersyukur buat anugerah Tuhan bagi kita semuanya. Percayalah, saat ini kuasa dan hadirat Tuhan tidak bisa kita batasi dengan ruang dan waktu. Karena Dia Allah yang maha hadir dan maha ada. Dia ada dan hadir saat kita mengundang Dia. Saat ini, mari kita undang Dia untuk masuk dalam setiap hati kita. Jadi saudara, sebelum kita beribadah, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, kami mengasihi-Mu. Kami juga percaya Engkau ada dalam setiap musim kehidupan kami. Saat ini Tuhan, kami mengundang Engkau hadir dalam setiap hati dan pikiran kami. Kami percaya Engkau Allah yang luar biasa. Engkau sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit kami. Engkau sanggup mencukupkan segala kebutuhan kami menurut kemuliaan dan kekayaan-Mu Tuhan. Saat ini Tuhan, hati kami penuh dengan ucapan syukur. Kami bersyukur dan kami siapkan hati kami untuk memuji-muji nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara, sebelum kita memuji menyembah Tuhan, mari kita dengarkan Voice of the Pentecost. Shalom saudara sekalian, pada kesempatan kali ini kita membahas doktrin penting untuk kaum Pentakosta, yaitu bahasa roh. Bahasa roh anugerah besar bagi semua murid Tuhan. Di luar sana ada banyak pertanyaan dan perbincangan mengenai bahasa roh. Dan pada kesempatan kali ini kita membahas 3 pertanyaan yang sering ditanyakan oleh jemaat. Yang pertama, apakah bahasa roh bisa dipelajari? Nah saudara, jawabannya adalah tidak. Bahasa roh tidak bisa dipelajari. Secara konsisten dalam Alkitab kita melihat orang itu harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus. Lalu secara otomatis mereka akan berkata-kata dalam bahasa roh. Dalam Kisah Rasul pasal 2 ayat yang keempat, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata seperti yang diberikan oleh roh itu kepada mereka. Nah saudara lihat, mereka harus dipenuhi oleh karunia Roh Kudus, baru mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Contoh kedua, dalam Kisah Rasul 10 ayat 44-46. Ketika Petrus berkhotbah di keluarga Kornelius, maka turunlah Roh Kudus dari atas lalu memenuhi keluarga Kornelius. Dan mereka berkata-kata dalam bahasa roh. Jadi saudara, kita jelas bahwa bahasa roh itu secara otomatis diberikan langsung oleh Roh Kudus, bukan oleh manusia. Karena itu kita percaya tanda awal orang dibaptis Roh Kudus adalah dia berkata-kata dengan bahasa roh. Pertanyaan kedua, apakah orang yang tidak berbahasa roh akan masuk neraka? Jawabannya jelas tidak saudara. Kenapa? Karena urusan surga dan neraka itu mengenai keselamatan. Dan orang percaya kita selamat by grace through faith. Karena kasih karunia melalui iman. Tidak ada indikasi mengenai bahasa roh. Meskipun begitu, orang percaya akan kehilangan manfaat besar kalau mereka tidak berbahasa roh. Ada beberapa manfaat yang dijelaskan oleh Alkitab. 1 Korintus pasal 14 ayat yang keempat mengatakan begini. Mereka yang berbahasa roh sedang membangun dirinya sendiri. Kata membangun di situ menggunakan kata oikodomeo. Artinya seperti orang membangun tembok. Batu bata demi batu bata dibangun sampai menjadi tembok yang kokoh. Orang yang berbahasa roh sehari demi hari mereka berbahasa roh menguatkan manusia rohani mereka. Meskipun manusia batinia, meskipun manusia jasmani kita lemah, tetapi manusia rohani kita kuat. Dan manfaat kedua, Roma 8 ayat 26.
Dikatakan roh juga membantu dengan berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan terdalam yang tidak terucapkan. Nah, saudara, seringkali di rumah ketika kita berdoa, kita kehabisan kata-kata untuk berdoa dalam bahasa Indonesia mungkin. Tetapi ketika kita berbahasa roh, kita bisa berdoa terus-menerus sampai roh itu mengeluarkan keluhan terdalam kepada Bapa mewakili kita semua. Pertanyaan ketiga, apakah semua orang bisa berbahasa roh? Jawabannya adalah ya. Kita kaum Pentakosta meyakini semua orang percaya yang lahir baru yang mau mereka bisa berbahasa roh. Fondasi firman-Nya ada dalam 1 Korintus 14 ayat yang kelima. Paulus mengatakan, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Bapak Ibu, ada kata-kata semua di situ yang artinya semua orang yang mau pasti bisa berbahasa roh. Itu pun keinginan Paulus selaras dengan janji Tuhan di Yoel 2 ayat 28-32. Pada hari terakhir aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Dan janji Tuhan dalam Markus 16 ayat yang ke-17. Tanda-tanda ini akan menyertai semua orang yang percaya. Yaitu mereka akan berkata-kata dengan bahasa yang baru. Sekian, saudara dikasih Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Kasih-Mu sungguhlah mempesona diriku. Tuhan, kuasa-Mu sungguhlah menggetarkan hatiku. Kasih-Mu ya Tuhan, yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah Kau Tuhan sepanjang umur hidupku, sepanjang umur hidupku. Tuhan, yang Kau limpahkan bagiku, lebih dari yang ku perlu Kau sediakan bagiku. Ku sembah sepanjang umur
sepanjang umur hidupku. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus, sebab Engkau begitu baik bagi kami Tuhan. Kami terpesona karena perbuatan tangan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Engkau yang terbaik bagi kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau nyanyikan nyanyian baru bagi Engkau Tuhan. Biar setiap lidah kami menyanyikan pujian, syukur, pengagungan bagi-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu Yesus, Allah yang ajaib. Terima kasih. Haleluya. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Haleluya. Shalom Bapak Ibu, terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Kita akan buka hati kita, karena firman itu menjadi kekuatan bagi kita. Dan kita akan bacakan nanti dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Tapi sebelum masuk dalam firman Tuhan, Bapak Ibu yang terkasih, kita berdoa. Sungguh baik Engkau Tuhan, Engkau Bapa yang luar biasa, Engkau Bapa yang dahsyat. Kami sungguh bersyukur di sore hari ini Tuhan, karena kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bangga punya Allah seperti Engkau yang memelihara hidup kami. Terlebih di masa-masa seperti ini, kami tahu Tuhan tak pernah tinggalkan kami. Tapi tangan-Mu tetap menuntun hidup kami untuk kami berjalan seturut kehendak-Mu ya Bapa. Sebentar kami akan belajar, akan mendengar kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi kami Bapa. Urapi kami, urapi hamba-Mu, biar firman yang sebentar ditaburkan itu tidak kembali dengan sia-sia, tetapi menjadi rema dalam kehidupan setiap kami yang mendengarkannya. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, sama-sama katakan amin. Kita akan buka Alkitab kita akan buka laptop kita akan buka iPhone kita akan baca daripada kebenaran firman Tuhan dari Matius 28 ayat 18 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ayat 20. "Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
Kita tahu kalau dalam perjalanan hidup ini ada pesan yang khusus yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, di firman Tuhan dikatakan di Matius 28 ini, ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kalau kita baca sampai seterusnya tadi itu, itulah pesan Tuhan yang terakhir kepada murid-muridnya sebelum dia naik ke sorga, saudaraku. Karena apa? Dari setiap pesan, daripada setiap nasihat daripada Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, inilah pesan yang terakhir kepada murid-muridnya. Dan kita namakan ini adalah amanat Tuhan Yesus, amanat agung Tuhan Yesus. Dan yang pertama dikatakan, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang pertama dikatakan pergilah. Kalau pergi itu berarti ada suatu misi yang mau dicapai, yang mau dituju, yang mau diselesaikan oleh si pemberi perintah. Nah, ketika Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, pergilah, itu perintah, saudaraku. Amanat agung Tuhan Yesus itu perintah kepada murid-muridnya. Dikatakan pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Pergi itu bukan sembarang pergi, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau seseorang komandan menyuruh anak buahnya untuk pergi ke suatu tempat, berarti ada misi, ada tugas yang diselesaikan oleh anak buahnya. Tentu anak buah ini sudah diperlengkapi sebegitu rupa, tidak pergi sembarang pergi. Tidak ada tujuan, tidak ada target yang akan dicapai, tetapi betul-betul diperlengkapi dengan misi, dengan alat-alat yang diperlukan untuk mencapai misi tersebut. Dan Tuhan Yesus pada saat itu sudah memperlengkapi murid-muridnya untuk pergi, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kita tahu kalau komandan itu menyuruh prajurit itu sudah diperlengkapi, saudaraku. Sudah diperlengkapi. Makanya di DNA GBI Gatsu, yang pertama itu adalah dikatakan prajurit yang gagah perkasa. Ya. Nah, kita ini sebenarnya ketika Tuhan suruh untuk kita pergi, sebenarnya kita sudah diperlengkapi oleh Tuhan. Dalam kita mengiring Tuhan dalam kehidupan kita, jadikanlah segala bangsa muridku, baptis mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Sehingga kita, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan suruh kita, itu tidak sembarangan Tuhan suruh sama kita. Hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa ketika Tuhan suruh untuk melakukan sesuatu untuk pekerjaan Tuhan di muka bumi ini. Tuhan suruh, bukanlah Tuhan suruh sembarang suruh, tetapi Tuhan sudah perlengkapi. Seperti prajurit yang gagah perkasa itu, Tuhan telah persiapkan segala sesuatunya. Dan yang kedua, saudaraku, di ayat yang ke-20 seterusnya, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ketika Tuhan suruh pergi mereka, bukan sembarang pergi, tapi pergi diperlengkapi dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan itu sendiri. Itulah menjadi sesuatu yang luar biasa yang Tuhan berikan kepada murid-muridnya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau yang pertama tadi itu adalah pergilah, yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, untuk menjadikan segala bangsa murid itu bukan saja diperlengkapi dengan sesuatu yang biasa-biasa saja, tetapi ketika Tuhan perlengkapi anak-anak Tuhan dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan itu sendiri, maka Tuhan katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Nah, untuk menjadi murid itu tidak gampang, saudaraku. Tidak gampang menjadi murid itu. Itu mengalami sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Sesuatu disiplin yang tinggi, dan harus melakukan segala sesuatu yang diarahkan oleh gurunya. Tentu harus. Tidak bisa main-main. Nah, sehingga ketika Tuhan suruh pergi, bukan saja pergi, tetapi juga Tuhan katakan, jadikanlah segala bangsa muridku. Tuh. Kalau poin kedua di DNA Gatsu, GB Gatsu adalah gaya hidup, ya, gaya hidup
pray, praise, and worship, dan unity siang dan malam. Untuk menjadikan murid itu menjadi pemuji penyembah dalam kehidupannya, itu tidak gampang, saudaraku, tidak gampang. Perlu pengorbanan yang kontinu sekali untuk mencapai seorang prajurit yang gagah perkasa itu dan punya gaya hidup, doa, pujian, penyembahan, unity siang dan malam. Itu bukan perkara gampang, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita menjadi prajurit Allah yang gagah perkasa itu, saya percaya Tuhan sudah perlengkapi dengan kuasa dan otoritas daripada Tuhan. Saya percaya itu setiap kita diperlengkapi dengan kuasa, otoritas daripada Tuhan itu sendiri. Sehingga kalau Tuhan suruh kita memuridkan, sehingga Tuhan akan perlengkapi kita, saudaraku. Sehingga apa? Inilah target Tuhan kepada kita anak-anaknya, supaya kita bukan saja pergi begitu saja, tetapi juga kita menjadikan segala bangsa menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan yang sungguh-sungguh taat kepada Tuannya. Murid Tuhan yang sungguh-sungguh mau belajar dari waktu ke waktu. Sampai nanti ketika Tuhan datang melihat apa yang Tuhan sudah suruh kepada murid-muridnya, apa yang Tuhan suruh kepada kita anak-anak Tuhan, ya Tuhan akan berbangga. Inilah anakku yang aku kasihi. Marilah anakku, kita akan masuk dalam perjamuan karena engkau melakukan segala perintahku. Itu kata Tuhan. Lalu yang ketiga dikatakan di ayat yang ke-20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dikatakan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Wow. Kalau kita sudah Tuhan perlengkapi menjadi prajurit yang gagah perkasa, dan Tuhan perlengkapi kita dengan untuk menjadikan segala bangsa murid-murid Tuhan, tentu kita juga diperlengkapi dengan pengajaran-pengajaran ilahi. Sehingga dikatakan di sini, ajarlah mereka melakukan. Ini bukan saja mengajar secara teori, saudaraku, teori kehidupan untuk mengikut Tuhan, tetapi ajarlah mereka menjadi pelaku firman, saudaraku. Karena poin ketiga daripada DNA GBI Gatot Subroto dikatakan gaya hidupnya adalah pray, praise, and worship, dan unity siang malam, dan melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Artinya apa? Menjadi pelaku firman itu. Itu endingnya, saudaraku. Menjadi pelaku firman. Itu adalah perintah Tuhan yang luar biasa kepada kita, umatnya. Yang pertama tadi adalah pergilah jadikan segala bangsa muridku. Terus yang kedua, jadikanlah segala bangsa muridku, seperti itu. Yang ketiga, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini jaminan Tuhan kepada kita, Bapak Ibu. Dalam kita mengikut Tuhan hari-hari ini, kita percaya bahwa ketika kita mau pergi lakukan perintah Tuhan, ketika kita mau lakukan kehendak Tuhan untuk jadikan segala bangsa muridnya Tuhan, dan ketika kita mau menjadi pengajar-pengajar pada zaman ini, artinya menjadi pelaku-pelaku firman, itu kita percaya bahwa kuasa, otoritas daripada Tuhan itu menjadi bagian kita. Ada pujian dikatakan, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi seperti Kau Yesus, menjadi sempurna dalam seluruh hidupku. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau Tuhan suruh kita suruh pergi, saya percaya Tuhan sudah perlengkapi kita. Bukan sembarang pergi, saudaraku, tanpa hasil. Karena Tuhan katakan, kalau suruh Tuhan kita pergi menghasilkan buah itu, saudaraku. Sehingga pujian ini dikatakan menjadi seperti Yesus. Menjadi seperti Yesus. Menjadi sempurna dalam seluruh kehidupan kita. Karena kita percaya bahwa seorang direktur itu
menyuruh anak buahnya untuk lakukan suatu pekerjaan, berarti apa yang dipikiran sang direktur itu pasti sudah nangkap anak buahnya, vice president seperti itu kalau di perusahaan seperti itu. Tidak mungkin direktur lalu memberikan suatu amanat, suatu pekerjaan kepada bawahan yang paling bawah, contohnya ke staf. Nggak mungkin. Semua ada strukturnya, saudaraku. Direktur itu memberikan amanat kepada vice presidennya di perusahaan tentang apa perusahaan ini ke depan, jangka pendek, jangka panjang, seperti apa, itu disampaikan vice presidennya. Lalu vice presidennya menyampaikan itu juga kepada general manajernya. Dari general manager juga sampai kepada manajernya. Lalu manajer menyampaikan juga kepada supervisornya. Supervisor menyampaikan juga kepada stafnya. Seperti itu. Nah, kita bangga punya Allah seperti Tuhan, seperti Dia. Tuhan yang suruh kita langsung, saudaraku. Apa yang menjadi di pikiran Tuhan, Tuhan taruh di pikiran kita untuk lakukan amanat agung Tuhan ini. Karena Tuhan sendiri yang langsung bicara kepada murid-muridnya. Kita adalah murid Tuhan yang mau tetap lakukan pekerjaan Tuhan. Sehingga kalau Tuhan Yesus katakan kepada kita, pergilah, kita harus pergi dengan rela untuk lakukan pekerjaan Dia, untuk pemberitaan Injil kebenaran firman Tuhan. Pergi itu untuk apa? Jadikan semua bangsa menjadi murid Tuhan. Yang berikutnya, pergi untuk apa? Untuk mengajar. Kita menjadi pengajar yang baik di hadapan Tuhan. Kita menjadi pengajar-pengajar di zaman sekarang ini. Itulah menjadi sukacita yang luar biasa yang kita nyata alami dalam kehidupan kita. Kita bersyukur bahwa DNA gereja kita adalah prajurit yang gagah perkasa, sehingga hidupnya doa, pujian, penyembahan, unity siang dan malam, dan menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapa pada zaman now. Endingnya, saudaraku, menjadi pelaku firman. Itu setiap kita percaya bahwa pada akhir zaman ini, saat pandemi seperti ini, kalau kita menjadi pelaku firman, apa yang Tuhan nyatakan kepada kehidupan kita, kita percaya kita menjadi bagian daripada yang menyuruh kita. Artinya siapa yang suruh kita? Tuhan Yesus yang suruh kita untuk pergi. Tuhan Yesus yang suruh kita untuk jadikan segala bangsa murid Tuhan. Tuhan Yesus yang menyuruh kita menjadi pengajar-pengajar di zaman sekarang ini. Tentu ini luar biasa, saudaraku. Maka di akhir ini, di akhir zaman ini, di masa pandemi seperti ini, kita percaya bahwa ketika Tuhan suruh kita untuk lakukan pekerjaan Tuhan yang luar biasa seperti ini, padahal di masa-masa pandemi seperti ini, kita percaya Tuhan akan campur tangan dalam kehidupan kita. Tidak perlu khawatir apapun. Kita berjalan seturut rule-nya Tuhan. Dan kita percaya kalau kita lakukan, kita percaya Tuhan adalah di bagian kita. Karena apa? Tuhan akan menuntun kita. Saya singkatkan amanat agung Tuhan ini, saya singkatkan amati. Ya, amati. Jadi Tuhan juga mengamati kita ketika kita berjalan melakukan visinya Tuhan ini, amanat agung ini. Tuhan menuntun kita, Tuhan memberikan rohnya kepada kita, Tuhan memberikan kita yang terbaik dalam kehidupan kita. Dan itulah sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kita di masa-masa seperti ini. Inilah yang bisa kita renungkan pada saat ini. Ada 3 poin amanat agung yang luar biasa ini yang menjadi perenungan bagi kita. Kita harus menjadi pelaku firman untuk lakukan kehendak Bapa. Terima kasih. Terpuji nama Tuhan, kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih hamba-Mu sudah sampaikan isi hati-Mu pada saat ini, Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu yang barusan ditaburkan ya Bapa, itu menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, berkati jemaat-Mu dimanapun saat ini berada ya Bapa. Berkati bangsa kami Tuhan. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar Tuhan bangsa kami ada dalam perlindungan tangan Tuhan yang sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terpuji nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Semua kita yang percaya katakan amin. Baik saudara, firman Tuhan yang telah disampaikan kiranya bisa menguatkan kita semua, menguatkan saudara dimanapun saat ini berada. Saya percaya hari ini kita telah menerima sesuatu yang luar biasa dari Tuhan. Saat ini
kami rindu berdoa buat Bapak Ibu Saudara dimanapun saat ini berada. Saya percaya doa orang benar bila dilakukan dengan yakin dan percaya, Tuhan akan menjawab. Saja kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami sepakat, kami bersama-sama dengan saudara-saudara yang ada menyaksikan ibadah online ini. Kami sepakat Tuhan bersama-sama, kiranya damai sejahtera Allah menyertai setiap kami Tuhan. Kami berdoa hari ini kepada umat-Mu dimanapun saat ini berada, yang mungkin ada dalam kelemahan fisik, dalam sakit penyakit, mungkin terbaring dalam rumah sakit. Kami berdoa Tuhan, Tuhan sanggup menyembuhkan segala sakit penyakit mereka. Kami berdoa, Tuhan kuatkan mereka. Mungkin saat ini banyak orang yang sedang dalam kebimbangan Tuhan. Kami berdoa juga, biar Tuhan memberikan pengharapan yang baru kepada mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bahkan ada orang-orang di luar sana yang sedang membutuhkan pekerjaan baru. Mungkin karena di PHK. Saat ini Tuhan, kami sepakat bersama-sama. Tidak ada yang mustahil bagi nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, pekerjaan yang baru boleh kami terima Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, kami serahkan seisi keluarga kami dalam tangan-Mu. Biar perlindungan daripada Tuhan Yesus senantiasa melingkupi setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Saat ini Tuhan, kami mau rindu memberikan persembahan kami yang terbaik bagi-Mu. Sebagai ucapan syukur kami. Sebagai tanda kami bersuka cita karena Tuhan senantiasa ada bersama dengan kami. Kami persembahkan yang terbaik hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita. Selamat memberi. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umatnya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Haleluya, pujilah Dia di tempat kudus-Nya. Haleluya, tinggikan namanya, Allah yang perkasa. Tuhan Allah hadir di sini, di tengah umat-Nya yang memuji, mengucap syukur dalam namanya Yesus Tuhan kita. Tuhan Allah hadir di sini, berkat-Nya dirasakan semua. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Mari masyurkan kebesaran-Nya, Allah yang perkasa. Allah yang perkasa.
Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, Ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Mari saudara, kita angkat kedua tangan kita untuk menyambut doa berkat. Kiranya berkat perlindungan, anugerah demi anugerah, dan damai sejahtera melimpah dari Allah Bapa, kasih yang sempurna di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, pertolongan kuasa dan penghiburannya, menyertai, memberkati kita semua dari saat ini, hingga Yesus datang menjemput kita semua di awan yang permai, dan kita akan bersama dengan Yesus kekal untuk selamanya. Mari semua percaya dan sudah terima berkat Tuhan. Sama-sama kita katakan, amin. Puji Tuhan, ibadah kita hari ini telah selesai. Kami percaya kiranya saudara dijamah dan dilawat oleh kuasa Tuhan hari ini. Jangan lupa saudara, minggu depan kita akan ketemu kembali dalam ibadah online bersama-sama. Terus bersukacita, berpengharapan kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semuanya.